Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Haram bagi perempuan yang haid itu 10 perkara. Yang pertama adalah as-salatu. Yang pertama haram salat. Jadi perempuan yang haid itu haram salat. Kenapa perempuan yang haid itu haram salat? Karena salat itu adalah ibadah. Salat itu adalah kita menghadap kepada zat yang maha suci. Sedangkan perempuan yang haid dalam keadaan najis, maka nggak layak orang-orang yang najis bertemu dengan zat yang maha suci. Seperti bagaimana ada manusia ternyata kotor, mungkin dia bisa bertemu dengan orang yang bersih. Kita aja pengen menghadap lurah, RT, mandi dulu, apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi perempuan yang haid itu diharamkan sholat. Malah kalau dia sholat itu tidak sah. Kemudian nanti bagi perempuan yang haid, ketika dia yang haid itu haram sholat, maka sholat itu tidak perlu diqadha juga. Jadi kalau perempuan haid, dia nggak perlu qadha sholatnya. Tapi dengan syarat, bila mana dia haid itu satu, belum masuk waktu sholat. Yang kedua, dia ternyata lagi haid, ternyata dia itu lagi mengerjakan sholat. Tapi berbeda, ada perempuan yang haid, kemudian katakan dia mau sholat zuhur, harusnya dia sholat zuhur itu masuk zuhur itu jam 12 misalkan. Tiba-tiba ya tarsok, tiba-tiba dia belum ngerjain sholat, udah masuk waktu zuhur, haid, sedangkan dia belum sholat zuhur, maka itu nanti wajib diqadha. Itu. Nah bagi perempuan yang ternyata sebelum masuk waktu sholat atau dia lagi sholat ternyata haid, itu nggak perlu diqadha. Kenapa alasannya kalau sholat nggak diqadha? Karena li'anna sholata tataqarraru kasiran wa yashukku qadhuha. Karena sholat itu berulang-ulang, tiap hari ada, sedangkan berat bagi perempuan itu untuk mengqadha sholat. Tetapi berbeda dengan puasa. Kalau puasa mah ayyamam ma'dudat, waktu-waktunya masih banyak. Maka kalau perempuan itu yang haid, sholat kagak wajib diqadha, sedangkan puasa wajib diqadha. Sebagaimana Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah, kata Nabi kepada Siti Aisyah, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaumi wala nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Makanya perempuan itu ibadahnya sedikit. Coba kalau seandainya katakan dia haid 6 hari, berarti kan kalau 30 hari dia masih punya sisa waktu suci sekitar kurang lebih kan 24 hari. Maka perempuan kalau memang mau menjadi orang yang taat ibadah kepada Allah, karena memang sholatnya dikit, ibadahnya dikit, maka paling utama dia bisa mengabdikan dirinya kepada suami, taat kepada suami. Yang kedua, perempuan itu haram. Yang nomor kedua adalah at-thawafu, thawab. Jadi perempuan itu haram thawab. Kenapa alasannya thawab itu haram? Karena thawab itu adanya di masjid. Maka perempuan yang haid itu haram thawab. Dia umroh, ternyata dia haid, haram.
Berbeda nanti masalah wukuf. Kalau wukuf perempuan boleh. Kenapa alasannya perempuan wukuf itu boleh? Ya karena wukuf bukan di masjid. Makanya perempuan-perempuan yang haid haram ke masjid. Dan perlu diketahui juga bahwa yang perlu kita tahu tentang masalah perempuan yang haid ke masjid ini perlu kita ketahui, apakah namanya masjid atau namanya selain masjid seperti musola, langgar, itu pun haram perempuan itu dia duduk di masjid. Jangan ada kesan oh nggak apa-apa kalau selain masjid mah, karena yang haram di masjid mah di musola. Nah dalam fikih itu kita harus tahu definisi. Apa definisi masjid? Definisi masjid itu mauqifalis sholah. Sesuatu yang diwakafkan untuk sholat namanya masjid. Tuh pakai kata sesuatu apapun yang diwakafkan untuk sholat namanya masjid. Hatta karpet. Nih karpet saya wakafin buat sholat. Perempuan yang haid haram duduk di situ. Nah sekarang banyak nih ada persoalan-persoalan. Iya yang haram di masjid, kalau di musola enggak, gimana? Makanya harus tahu definisi dalam fikih. Gitu. Apa definisinya? Definisi masjid itu mauqifalis sholah. Sesuatu yang diwakafkan untuk sholat ya jadi masjid sekalipun namanya itu ternyata musola gitu. Sekalipun namanya itu langgar. Jadi yang nomor kedua, keharaman perempuan itu yang haid adalah tawaf. Kenapa alasannya? Karena tawaf adanya di masjid. Kalau seandainya tawaf nggak di masjid mungkin boleh. Gitu. Karena masjid itu rumah Allah, tempat suci, gitu. Maka haram perempuan. Gitu. Makanya kalau di dalam istilah ilmu nahu itu nanti ada dalam kitab puasa, masjid itu rumah Allah. Terus Allahnya ada di masjid? Enggak, itu namanya idopatnya litasyrif. Artinya masjid itu adalah rumah yang dimuliakan Allah. Sepaling mulia-mulianya rumah yang ada di dunia ini adalah masjid. Maka orang yang tidak pernah masuk masjid, maka dia orang yang rugi. Kenapa? Karena di dunia saja dia itu tidak pernah masuk rumah Allah, apalagi nanti di akhirat. Gitu. Masuk masjid kalau pas mati doang gitu. Jadi masuk masjid itu bukan sholat tapi disolati, bahaya. Yang nomor ketiga, haram bagi perempuan yang haid itu adalah masul mushaf, yaitu menyentuh mushaf. Nah awas nih, pahamin, mushaf dengan Quran ini sama tetapi perbedaannya. Kalau mushaf itu ma kutiba fihi Qur'anun. Ingat, mushaf itu ma kutiba fihi Qur'anun. Jadi mushaf itu adalah sesuatu yang di sana ditulis ada Quran. Itu mushaf, sekalipun lembaran-lembaran. Jadi nanti jangan ada kesan yang haram itu megang Quran. Kalau tulisan ternyata katakan di tembok, kemudian ada kaligrafinya bacaan Quran, itu mah nggak apa-apa karena bukan Quran. Nah ini bahaya. Jadi perlu diketahui perempuan yang haid itu haram memegang mushaf. Maksudnya mushaf itu apa sih? Jadi perempuan yang haid itu haram memegang lembaran-lembaran yang ada di Quran. Itu lembaran-lembaran yang ada tulisannya Al-Quran. Jadi bukan Quran doang, mushafnya saja haram, apalagi Qurannya. Itu. Jadi sebab banyak persoalan, ada yasinan itu ternyata yasinan itu orang haid megang surat yasin, terus di situ ternyata ada terjemahan, ada artian, apakah boleh atau tidak? Nah nanti dilihat, kalau ternyata yasinan itu banyak kan Arabnya, itu terjemahannya, nah itu ternyata Arabnya lebih banyak, Qurannya itu haram. Itu menyentuh mushaf itu haram. Mushaf itu lebih umum daripada Al-Quran. Al-Quran khusus. Tapi kalau mushaf umum, pokoknya di mana ada tulisan Quran itu namanya mushaf. Nah kemudian juga bukan hanya itu,
tapi nanti perempuan juga qiraatul Quran, membaca Quran. Nah biasanya ibu-ibu nih suka banyak ada yasin keliling tuh, yasinan keliling, terus ternyata lagi head. Nah maka usahakan dan wajib jangan sampai baca Quran. Atau ibu-ibu lagi ziarah, begitu lagi ziarah ternyata ibu-ibu itu, kemudian dia itu ternyata ibu-ibu itu ikut ziarah, ya maka jangan baca Quran, ya udah zikir aja gitu. Karena haram, bukan malah dapat pahala atau dapat dosa, bukan malah dapat pahala, malah dapat dosa. Termasuk zaman sekarang itu yang banyak itu sebenarnya bukan hanya itu, yang banyak orang sekarang tidak ikramul Quran atau ihtiramul Quran, memuliakan Quran. Baca yasin, cakep baca yasinnya seperti bapak itu tahlilan yasinan, tapi setelah baca yasin, yasin ditaruh di bawah, malah apa namanya, kadang-kadang dia selonjoran, yasin ada depan kakinya. Itu termasuk haram. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu termasuk sekarang itu keharaman itu yang banyak. Jadi banyak orang yang ternyata dianggap ibadah tapi ternyata dia banyak mendapatkan dosa. Ya, fenomenanya seperti sekarang. Orang yasinan, suka tahlilan, ternyata habis baca yasin itu surat yasin ditaruh di bawah. Itu haram termasuk. Dalam kitab Fathul Mu'in itu haram. Itu kenapa? Alasannya karena tidak memuliakan Al-Qur'an. Maka hati-hati kalau kita baca yasin, kemudian setelah baca yasin jangan diletakin aja, besek di bawah, yasin ditaruh. Bahaya ini. Kemudian wahamluhu, dan membawa Quran. Membawa Quran itu haram. Itu bagi orang yang haid. Maka ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata HP, megang HP. Maka nanti kalau masalah HP, karena HP itu ada beberapa di dalamnya, bukan hanya Quran, ada HP itu ternyata dalam HP, mohon maaf, di dalam HP itu ada aplikasi-aplikasi lain, maka kita niatnya jangan itu megang Quran tapi megang HP, atau megang HP sedangkan HP itu adalah benda mata, benda namanya, itu nggak apa-apa kalau seandainya kita nggak punya wudhu. Termasuk juga di dalam perempuan-perempuan yang haid ada persoalan bagaimana kalau dia tahfiz, kemudian ternyata kalau dia nggak ngapalin Quran nanti bisa lupa. Maka ada dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Muhazzab, nggak apa-apa bagi orang-orang yang perempuan yang dia ternyata penghafal Quran, boleh dia itu membaca saja tapi jangan megang. Kenapa? Takut nanti nisyanul Quran kabiratut takfir. Takutnya nanti kalau dia nggak baca karena dia hafalan, dia hafizoh, tahfiz, nanti takut lupa dengan Al-Quran, itu dosa besar. Maka ada dalam ulama fikih yang membolehkan bahwa perempuan yang haid, kalau ternyata dia itu untuk hafalannya supaya tidak lupa nanti jadi dosa besar, boleh dia itu membaca Quran tetapi jangan sampai memegang Al-Quran. Mungkin pembahasannya sampai sini dulu tentang masalah perempuan-perempuan yang haid. Nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim